Deborah adalah salah satu tokoh wanita yang sangat fenomenal dalam Alkitab, karena dia adalah satu-satunya hakim wanita di Israel. Nama Deborah berasal dari bahasa Ibrani Dvorah, yang berarti lebah. Nama ini melambangkan keteraturan, ketekunan, dan kegigihan, seperti halnya sifat lebah yang rajin dan disiplin. Nama suami Deborah disebutkan sebagai Lapidot. Tidak ada banyak informasi tentang Lapidot, demikian juga nama anak-anak dari mereka. Deborah hidup ketika bangsa Israel berada dalam masa-masa yang sulit dan penuh tantangan. Saat itu bangsa Israel sedang mengalami penindasan yang berat dari bangsa Kanaan di bawah pimpinan Yabin, raja wilayah Hazor, dan panglimanya yang bernama Sisera. Pasukan di bawah komando Sisera sangat besar jumlahnya, termasuk 900 kereta besi atau kereta perang yang dimilikinya. Setelah mengalami penindasan selama 20 tahun, Tuhan akhirnya berbicara kepada Deborah. Ini sangat menarik, langka dan jarang terjadi, di mana Tuhan memanggil dan memilih seorang wanita untuk menjadi seorang hakim dan pahlawan bagi orang-orang Israel. Bahkan Deborah juga disebut sebagai Nabiah, seorang nabi perempuan. Saat dipanggil, Deborah sedang duduk di bawah pohon kurma di wilayah Efraim, dan dari sana dia memimpin dan mengadili setiap permasalahan hukum yang terjadi di antara orang Israel. Kemudian Deborah memanggil Barak bin Abinoam, seorang pemimpin militer Israel, dan menyampaikan perintah Tuhan kepadanya untuk mengumpulkan 10.000 prajurit dari suku Naftali dan Zebulon untuk pergi berperang melawan pasukan Sisera. Namun Barak hanya bersedia jika Deborah ikut bersamanya ke medan perang. Deborah dengan penuh keberanian setuju, tetapi juga memberitahu Barak bahwa karena ia tidak percaya diri untuk bertindak sendiri, kehormatan dan kemuliaan mengalahkan pasukan Sisera tidak akan menjadi miliknya, melainkan kepada seorang perempuan, yaitu untuk Deborah sendiri. Dalam pertempuran itu, Tuhan mengacaukan pasukan Sisera sehingga mereka dikalahkan oleh tentara Israel. Sisera melarikan diri dan bersembunyi di tenda seorang wanita bernama Yael, yang akhirnya membunuhnya dengan mematokkan patok kemah ke kepala Sisera saat ia tidur. Setelah kemenangan ini, Deborah dan Barak memuji Tuhan dalam sebuah nyanyian kemenangan yang sangat terkenal yang dikenal sebagai nyanyian Deborah. Lagu ini tidak hanya mengungkapkan rasa syukur mereka kepada Tuhan, tetapi juga mencatat bagaimana Tuhan berperang bagi umatnya dan memberikan kemenangan yang luar biasa. Kitab Hakim-Hakim tidak memberikan informasi spesifik mengenai akhir hidup Deborah, bagaimana atau kapan dia meninggal. Setelah pertempuran dan nyanyian kemenangan yang dicatat dalam Hakim-Hakim 5, kisah tentang Deborah tidak dilanjutkan lebih jauh. Pesan atau pelajaran rohani apa yang bisa kita dapati dari kisah ini? Pertama, kepemimpinan rohani yang berani. Deborah menunjukkan bahwa Tuhan dapat memakai siapa saja untuk memimpin, termasuk wanita. Keberanian Deborah menjadi teladan bagaimana seorang pemimpin rohani harus mendengarkan suara Tuhan dan bertindak berdasarkan petunjuknya tanpa rasa takut. 2. Kepercayaan pada Tuhan. Deborah tidak bergantung pada kekuatan manusia, melainkan sepenuhnya pada Tuhan. Dia tahu bahwa kemenangan tidak datang dari kekuatan tentara, tetapi karena Tuhan berperang bagi umatnya. Ini mengajarkan kita untuk selalu mempercayakan setiap pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Ketiga, kerjasama dalam iman. Hubungan antara Deborah dan Barak menunjukkan pentingnya kerjasama dalam iman. Meskipun Barak kurang percaya diri, Deborah tetap mendukungnya dan bersama-sama mereka melihat kemenangan Tuhan. Ini mengajarkan bahwa dalam kehidupan kita membutuhkan orang lain yang memiliki iman kuat untuk saling mendukung.
Keempat, Tuhan menggenapi janjinya. Kisah Deborah menunjukkan bahwa Tuhan setia dalam menggenapi janjinya untuk menyelamatkan umatnya. Meski bangsa Israel berkali-kali jatuh dalam dosa, Tuhan tetap mengirimkan penyelamat dan menggenapkan janji keselamatannya. Adapun referensi Alkitab mengenai kisah Deborah ini dapat dilihat di dalam Kitab Hakim-Hakim 4 dan 5. Kiranya kita semua diberkati melalui kisah Alkitab ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Kristus selalu menyertai kita semua. Sampai bertemu lagi dalam kisah Alkitab menarik berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.